Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dari Prodi Pendidikan Ekonomi A semester 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS teori ekonomi mikro. Pasar monopoli yaitu pasar yang terjadi apabila seluruh penawaran terhadap sejenis barang pada pasar dikuasai oleh penjual tertentu, contoh PT PLN, PDAM, dan PT KAI. Sedangkan pasar oligopoli yaitu pasar yang hanya terdiri atas beberapa penjual untuk menjual barang tertentu, sehingga antara penjual yang satu dengan lainnya bisa mempengaruhi harga, contohnya industri air mineral dan industri rokok. Dan sedangkan pasar monopolistik adalah suatu struktur pasar yang di dalamnya terdapat banyak produsen menjual produk sama tetapi dengan berbagai variasi, contohnya industri sabun dan industri kosmetik. Perilaku konsumen. Konsumen adalah pihak yang melakukan kegiatan untuk menghabiskan atau memanfaatkan barang atau jasa. Pendekatan dalam perilaku konsumen yaitu pendekatan mergiut indifferent. Peran konsumen yaitu sebagai pemakai barang, penyedia barang, memperlancar perputaran barang, dan penerima imbalan jasa atas penggunaan faktor produksi. Perilaku produsen. Produksi adalah setiap usaha manusia untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa dengan tujuan akhir untuk mendapatkan laba dari hasil penjualan produksi. Peningkatan produksi atau produktivitas dapat dilakukan dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, dan rasional. Peran produsen yaitu sebagai penghasil barang, pengguna, dan pemberi balas jasa atas produksi, dan meningkat PDB dan inovasi-inovasi di bidang produksi. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terjadi transaksi antara penjual dan pembeli dalam bentuk penawaran dan permintaan produk. Yang membedakan dari pasar biasa ialah di sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga. Barang yang dijual pada struktur pasar ini adalah bahan pokok seperti beras, gandum, kentang, sagu, dan lainnya. Ciri-cirinya yaitu harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Terus, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Barang yang dijual bersifat homogen. Yang terakhir, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Kelebihannya yaitu di dalam pasar persaingan sempurna, setiap pembeli dan penjual memiliki kebebasan bertindak dan memilih. Dalam jangka panjang akan terjadi efisiensi produk, kebebasan bertindak dan memilih. Kekurangannya yaitu tidak mendorong inovasi, membatasi pilihan konsumen, distribusi pendapatan yang tidak merata. Kegagalan pasar adalah ketidakmampuan perekonomian suatu pasar untuk berfungsi secara efisien. Dalam pertumbuhan ekonomi, suatu pasar dikatakan gagal jika tidak memberikan jumlah yang optimal secara kebutuhan sosial. Dari sini dibutuhkan sebuah sistem pasar yang dikolaborasikan antara pemerintah dan pasar bebas. Kegagalan pasar dapat terjadi karena adanya faktor-faktor berikut. Yang pertama, adanya common goods. Untuk beberapa jenis barang, hak pemilik tidak dapat diberikan kepada satu individu, melainkan diberikan kepada sekelompok masyarakat, misalnya saja sebidang padang rumput milik desa, dan sebagainya. Karena barang milik bersama, maka di sekelompok orang yang menggunakan secara tidak wajar dan menimbulkan dampak negatif terhadap orang lain. Yang kedua, adanya pasar tidak penuh. Barang-barang yang tertentu di mana aspek pasar tidak mampu menyediakan barang yang cukup terhadap konsumen atau penawaran lebih kecil dibandingkan permintaan. Yang ketiga, adanya barang publik. Barang publik sering menimbulkan fenomena pendoblengan atau free ride, yaitu mereka yang menikmati tanpa membayar. Jadi swasta tidak akan mau menyediakan barang tersebut, jadi biasanya barang publik disediakan oleh pemerintah.
Yang keempat, adanya eksternalitas. Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang dimiliki atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari pelaku ekonomi lain. Yang keempat, adanya kegagalan informasi. Informasi asimetris terjadi ketika salah satu pihak dari transaksi memiliki informasi yang lebih banyak dan baik dari pihak yang lain, atau salah satu pihak yang bernegosiasi di pasar memiliki informasi yang berhubungan dengan barang yang diperdagangkan sementara pihak lain tidak. Ketidaksamaan informasi ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi salah satu pihak dan kerugian bagi pihak yang lain.